Sangat mengesankan bagi kita bahwa Yesus setelah ia berbuat banyak mujizat, setelah ia menenangkan badai, setelah ia mengusir kuasa-kuasa roh jahat, dan bahkan mengalahkan maut, tetapi dirinya tidak berdaya di hadapan kebebasan manusia. Selamat pagi, saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya, Frater Andra, dalam permenungan kita pagi hari ini, Jumat 4 Agustus 2023. Kita awali permenungan kita hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu atas hari baru ini yang boleh kami nikmati dan kami rasakan. Kami persembahkan intensi khusus kami pada hari ini. Mohon rahmat, kesembuhan untuk semua orang yang saat ini sedang sakit, baik di rumah mereka masing-masing maupun sedang dalam perawatan di rumah sakit. Semoga melalui uluran tangan kasih-Mu, Engkau menjamah mereka satu persatu. Engkau mengangkat segala sakit dan penyakit yang ada di dalam tubuh mereka, sehingga mereka boleh dapat kembali pulih dan boleh menikmati kesehatan yang Engkau berikan kepada mereka. Kami juga persembahkan intensi khusus kami pada hari ini. Mohon kedamaian bagi seluruh dunia yang mungkin saat ini sedang dilanda peperangan, kelaparan, bencana alam, kekerasan, intimidasi. Kiranya melalui uluran tangan kasih-Mu, Engkau mengirim orang-orang baik untuk menjadi pewarta kedamaian-Mu bagi semua orang. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Injil Matius bab 13 ayat 54 sampai 58. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan pertama hari ini,
yaitu dari kitab Imamat, kita diberitahu tentang banyaknya peraturan yang berkaitan dengan ibadah dan kesucian hidup bangsa Israel. Kita juga bisa menyebut bagian dari bab ini adalah semacam norma-norma atau hukum yang membawa orang hidup pada kekudusan. Oleh karena itu, unsur-unsur budaya dari bangsa tersebut dan ingatan akan campur tangan Allah dalam sejarah keselamatan telah bersatu, dan kita bisa menyebutnya juga sebagai hari raya utama bangsa Israel. Dengan persekutuan yang dibangun lewat norma dan hukum ini, segala bentuk sikap individualisme perlahan berubah menjadi hidup yang berdimensi komunitas. Kita tidak dapat berbicara tentang pesta dalam kesendirian dan dalam individualisme kita, karena siapapun yang mengatakan pesta, mengatakan pertemuan, misalnya pertemuan setiap hari Minggulah yang menciptakan gereja dan menciptakan suatu komunitas. Semua ibadah yang benar memiliki karakter sosial dan komunitas. Saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada dua hal mendasar yang menonjol dalam perayaan Israel dan yang diulangi kepada kita beberapa kali dalam bacaan ini, yaitu pertemuan kudus dan hari istirahat. Bagi umat Kristiani, setiap hari Minggu adalah hari istirahat dan juga merayakan perjamuan kudus dan harus bersifat meriah, sehingga kita menempatkan misa sebagai pusat kehidupan kita. Oleh karena itu, pertemuan atau suatu pesta membantu perjalanan iman kita untuk memupuk identitas kita dan rasa memiliki gereja, mengisi hidup kita dengan sukacita, mendobrak rutinitas kehidupan sehari-hari, dan membantu kita membebaskan diri dari perbudakan waktu dan pekerjaan. Saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan Injil hari ini, setelah menyampaikan perumpamaan, Matius memperkenalkan kita kepada Yesus di sinagoga di kotanya di Nazaret yang ditolak oleh orang-orang sebangsanya. Mereka hanya memahami Yesus dari aspek manusianya, dan ini merupakan hambatan untuk memahami Mesias dalam pribadi Yesus. Orang-orang sebangsa Yesus, meskipun menyaksikan mujizat dan hikmat yang Ia buat, mereka tidak mampu menangkap kebesaran iman dan menerima Yesus sebagai utusan Tuhan. Dengan sikap ini, mereka kehilangan kesempatan perjumpaan yang menyelamatkan dengan Tuhan, perjumpaan yang akan mengubah hidup mereka. Kesombongan orang-orang sebangsa Yesus menghalangi mereka untuk mengakui bahwa orang seperti mereka dapat berasal dari Tuhan. Sikap ini mungkin tidak terlalu jauh dari kita. Kita harus menghindari prasangka dan memakai kacamata iman untuk menangkap kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yesus heran dengan kurangnya iman orang-orang sebangsanya, di mana tidak ada penerimaan, di mana tidak ada iman, tidak ada yang bisa dilakukan. Sangat mengesankan bagi kita bahwa Yesus setelah
Ia berbuat banyak mujizat, setelah Ia menenangkan badai, setelah Ia mengusir kuasa-kuasa roh jahat, dan bahkan mengalahkan maut. Tetapi dirinya tidak berdaya di hadapan kebebasan manusia. Saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus mengenal hati manusia dengan baik. Dia tahu bahwa kita mudah tergoda oleh penampilan dan gelar manusia. Yesus hari ini muncul di hadapan orang-orang sebangsanya sebagai seorang anak tukang kayu atau sebagai seorang manusia biasa. Tetapi mereka tidak mengakui bahwa perkataannya dengan otoritas berasal dari keberadaannya sebagai anak Allah. Dan oleh karena itu, mereka tidak percaya. Kita juga seringkali menutup hati dan mata kita terhadap hal-hal sederhana, terhadap peristiwa-peristiwa kecil dalam kehidupan kita sehari-hari, terhadap peristiwa-peristiwa kecil dalam hidup yang berbicara kepada kita tentang Allah. Setiap hari Minggu atau setiap hari, Yesus menghadirkan dirinya secara khusus kepada kita dalam Ekaristi. Yesus ada di sana dan Dia hidup dengan kebaruan abadi setiap hari. Dia memanggil kita masing-masing dengan nama kita, masuk ke lubuk jiwa kita dalam sepotong roti yang kita terima dengan penuh keyakinan, dan memanggil dan mengutus kita untuk menjadi nabinya di dunia ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang kudus, Yesus telah bersabda kepada kami, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya Ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Oleh karena itu, kami berdoa kepadamu dengan keyakinan sesuai dengan harapan hatinya. Bantulah semua orang Kristiani agar dengan serius bertanggung jawab sebagai warga kerajaan Allah dan sebagai batu penjuru yang hidup bagi gereja. Pilihlah dari antara umat-Mu pekerja-pekerja kerasulan, imam, diakon, biarawan-biarawati, dan rasul-rasul awam, sehingga kabar sukacita dimaklumkan kepada semua bangsa, dan belas kasih-Mu diketahui oleh semua saudara dan saudari kami. Amin. Maria Ratu para Rasul, doakanlah kami. Para Rasul Kudus, doakanlah kami. Santo Fransiskus dari Assisi, doakanlah kami. Padre Eusebio Menard y Señor Hector Duran, jadilah perantara bagi kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.